Al-Furqan Jember, Qur'ani dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan melaksanakan amalan di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Furqan Jember yang dimuliakan oleh Allah. Tak terasa kita sudah berada di penghujung di bulan Ramadan ini. Ramadan sudah tinggal menghitung hari lagi. Maka tiada kata yang paling pantas yang saya ucapkan kecuali mudah-mudahan seluruh amal dan ibadah kita selama di bulan Ramadan ini senantiasa berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada tema kita pada hari ini, marilah kita sejenak cross check diri kita masing-masing. Kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah ibadah dan amalan-amalan kita selama bulan Ramadan ini sudah melahirkan sebuah kenikmatan dalam menjalaninya, sehingga menjadi ukuran secara umum dapat diterimanya amalan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bagaimana puasa kita, berapa malam sholat tarawih dan sholat sunnah yang kita lakukan, bagaimana program bacaan Al-Quran kita, dari bacaannya, dari berapa juz yang sudah kita baca, atau bahkan berapa ayat yang sudah kita hafalkan. Yang kesemuanya itu akan menjadi bekal kita yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama di bulan Ramadan ini, ibarat kita itu dipompa, digembleng, dilatih jiwa kita, baik menahan dari hal lahiriah seperti makan dan minum, ataupun menahan diri kita dari hal yang sifatnya batiniah seperti menahan nafsu dan lain sebagainya. Maka kalau seorang atlet, misalkan atlet tinju, kalau dia dilatih masuk ke ruang latihan, kemudian dia dilatih, digembleng, dipompa kekuatannya, dilatih kekuatannya, tentu keluar dari latihan tersebut dia akan menjadi petinju yang lebih hebat lagi. Atau seorang petenis, dia masuk ke ruang latihan, dia dilatih, digembleng di sana, tentu keluar dari latihan dia akan menjadi petenis yang lebih hebat lagi. Kalau sudah latihan, kemudian dalam pertandingan selalu kalah dan kalah terus, maka akan timbul pertanyaan pada benak kita, apa saja program latihannya kok masih kalah saja? Atau buat apa latihan kalau selama pertandingan masih saja kalah? Pun demikiannya dengan kita semuanya. Kita selama di bulan Ramadan ini, kita dilatih, dipompa, kita digembleng jiwa kita. Untuk apa semuanya itu? Adalah untuk menghadapi 11 bulan berikutnya sesungguhnya. Kalau 11 bulan berikutnya kita masih kalah lagi dan kalah lagi, kita masih kalah dengan nafsu kita masih kalah dengan syaitan, maka apa yang kita latih selama bulan Ramadan ini tentu kurang maksimal atau tidak sesuai yang kita harapkan. Untuk itu baginda Rasulullah SAW bersabda terkait dengan totalitas dalam ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'dan liman adraka Ramadan falam yufad lahu."
Bu'dan, jauh sejauh-jauhnya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kata ba'id, ada kata-kata bu'dan. Kalau ba'id itu artinya jauh, tapi jauhnya masih kita bisa menjangkaunya, atau minimal kita masih bisa melihatnya walaupun itu jauh. Tapi kalau sudah katanya diganti dengan kalimat atau kata bu'dan, itu maknanya adalah jauh sejauh-jauhnya, sehingga kita tidak bisa menjangkaunya atau melihatnya. Atau juga bisa berarti jauh sejauh-jauhnya dari rahmat dan ampunan Allah. Maka kata Nabi, bu'dan liman adraka Ramadan, jauh sejauh-jauhnya dari rahmat dan maghfirah Allah kepada siapa yang sampai waktunya di bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Maka kata Nabi, itu termasuk orang-orang yang jauh dari Allah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang hari-hari cepat berlalu, waktu terus berjalan. Begitu juga Ramadan ini. Kemarin kita masih melaksanakan, seolah-olah kita masih melaksanakan ibadah di awal-awal Ramadan. Sekarang kita sudah tiba-tiba sudah di penghujung bulan Ramadan. Untuk itu, mari kita manfaatkan sisa-sisa yang ada di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi daripada semuanya itu, Ramadan bukanlah akhir dari segala-galanya. Masih ada bulan-bulan setelahnya, masih ada 11 bulan berikutnya. Rob yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Rob yang sama kita sembah di bulan 11 bulan berikutnya. Untuk itu, ulama besar Al-Bisr Al-Hafi mengatakan, sesungguhnya manusia banyak yang beribadah di bulan Ramadan. Mereka juga tekun melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan. Namun seiring dengan berakhirnya Ramadan, mereka pun juga akan meninggalkannya. Sungguh sejelek-jeleknya manusia adalah yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Maka dari itu, para hadirin semuanya, jangan sampai ibadah kita itu hanya di bulan Ramadan saja. Jangan sampai sholat-sholat, amalan-amalan kita, sholat sunnah kita hanya di bulan Ramadan saja. Jangan sampai bacaan Al-Quran kita hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Ramadan adalah masa pembekalan. Justru ujian sesungguhnya adalah 11 bulan berikutnya. Sehingga Ramadan benar-benar menjadi tolak ukur diterimanya amal kita. Salah satu cirinya yaitu apabila setelah Ramadan dia semakin meningkat ibadahnya dan semakin tekun dia dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah dia selalu khawatir apakah ibadah yang selama ini dia lakukan diterima oleh Allah. Yang ketiga adalah dia tidak membangga-banggakan ibadahnya selama ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima ibadahnya dan amalan-amalan kita. Dan kita termasuk dalam ciri-ciri orang yang setelah Ramadan ini kita tetap meningkat ibadah kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagai penutup saya ingin bertanya kepada para hadirin semuanya, jika seandainya ada seorang hakim memvonis diri kita, di hakim pengadilan memutuskan bahwa kita akan divonis mati. Pertanyaannya yang pertama adalah, bagaimana kira-kira perasaan kita? Apakah sedih, apakah senang, atau biasa-biasa saja? Kemudian yang kedua adalah, setelah kita tahu hakim memvonis kita mati, misalkan memvonisnya tanggal 1 bulan setelahnya, kira-kira bagaimana kualitas ibadah kita? Apakah semakin bertambah karena takut mati, ataukah biasa-biasa saja, atau bahkan lebih jelek daripada sebelumnya? Tentu secara umum orang yang sudah divonis meninggal sama hakim, pasti dia akan merasa khawatir, galau, sedih. Tentunya dia akan bagaimana caranya 1 bulan ini dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bekal dia. Tentunya seperti itu. Nah, para pemirsa sekalian, para hadirin sekalian, banyak yang tidak sadar bahwasanya kita itu sudah divonis mati oleh Allah. Katanya Allah dalam sebuah
firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang hidup pasti akan divonis mati. Luar biasanya lagi, kalau di dunia itu vonisnya itu masih tahu kapan kita divonis, waktunya di mana, jam berapa. Tapi kalau vonis Allah itu tidak kita ketahui. Bisa jadi setelah ini, bisa jadi besok hari kita sudah divonis, bahkan bisa jadi seminggu lagi. Tidak ada yang tahu dengan vonis Allah. Maka untuk itu kita persiapkan sebaik-baiknya. Kalau 11 bulan yang akan datang ini kita tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, maka apa yang akan kita siapkan untuk menghadapi vonis-vonis Allah tersebut. Untuk itu mudah-mudahan amalan kita dan ibadah kita selama bulan Ramadan ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bekal kita, dapat dijadikan bekal kita yang dapat dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.